Persis banget. Bayangkan jenius, pintar, tapi nggak terlalu sukses di dalam hidupnya. Nah, ada salah satu berita viral yang sekarang ini banyak diperbincangkan, yaitu salah satu kisah tentang seorang pemuda di China namanya Zhang Xingyang. Zhang Xingyang ini punya latar belakang yang sangat luar biasa. Bayangkan, ketika teman-temannya masih bermain, di usianya yang 10 tahun, dia sudah masuk universitas. Dan di usianya yang ke-13 tahun, dia sudah mendapatkan gelar master. Dan di usianya yang ke-16 tahun, dia sudah menyelesaikan S3, sudah mendapatkan gelar PhD di bidang matematika terapan dari University Beihang, salah satu universitas yang sangat terkenal di Beijing. Tapi setelah lulus, setelah sempat mengajar sebentar, akhirnya kemudian dia memutuskan untuk menganggur. Tidak mau kerja karena sakit hati kepada orang tuanya. Sebab dia merasa orang tuanya sudah merenggut masa kecilnya dengan cara memaksanya belajar dan belajar. Dan kemudian dia menuntut kepada orang tuanya untuk membiayai seluruh kebutuhan hidupnya. Dan meminta kepada orang tuanya untuk memberikan flat supaya dia bisa tinggal di Beijing. Dan orang tuanya karena mungkin punya masalah finansial, akhirnya hanya menyewakan dan kemudian berbohong kepadanya. Tapi yang jelas adalah si Zhang Xingyang yang sangat cerdas ini punya satu prinsip. Bahagia dengan cara tidak melakukan apapun alias nganggur. Well, ada banyak kisah anak-anak yang luar biasa, super jenius, tapi tidak terlalu sukses dalam hidupnya. Misalnya ada kisah William James Sidis, salah satu orang yang dianggap sebagai orang yang jauh lebih cerdas daripada Albert Einstein. Apa yang terjadi? Dia meninggal di usia 46 tahun dalam kondisi menganggur, miskin, terasing. Dan William sendiri tidak pernah menyelesaikan studinya. Padahal William James Sidis ini sudah mampu membaca New York Times di usia 2 tahun dan punya kemampuan yang begitu luar biasa. Begitu juga kisah tentang Ted Kaczynski, salah satu orang jenius di dunia, kemudian berakhir menjadi orang yang paling dicari oleh FBI dan mendapat hukuman seumur hidup di penjara karena kemudian menjadi teroris. Nah, kisah-kisah seperti ini kemudian menjadi sebuah catatan betapa banyak anak-anak yang luar biasa, yang super jenius, tapi ternyata tidak menjamin bahwa mereka akan sukses berhasil di dalam kehidupan mereka. Makanya pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya mau sharingkan dari buku saya Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Yang pertama adalah yang namanya kecerdasan tidak selalu bicara mengenai kecerdasan akademik. Banyak kok orang yang sukses bukan karena mereka pintar di sekolah, bukan karena IP mereka bagus, tapi karena mereka sangat menguasai bidangnya. Jadi itu bisa seni, bisa berupa keterampilan untuk menulis, untuk melukis, tari, dan berbagai keterampilan lainnya. Memang kita mengatakan syukur kalau anak itu cerdas, berhasil di dalam studinya, karena itu akan menentukan ke jenjang berikutnya. Tetapi jangan sampai memaksa. Makanya dalam hal ini sangat penting buat orang tua untuk mengecek, untuk memastikan apakah anak-anak itu sungguh menikmati, sungguh enjoy dengan proses yang dijalani. Yang kedua, orang tua jangan lagi memaksakan ambisinya. Seringkali yang terjadi adalah orang tua ingin jadi dokter, kemudian memaksa anaknya jadi dokter. Orang tua ingin bermain piano, ingin sukses menjadi pemusik, tapi kemudian tidak berhasil dan memaksakan anaknya untuk bermain musik. Dan ini berbahaya, karena anak tersebut mungkin tidak punya passion, mungkin juga tidak punya bakat. Yang terjadi adalah perasaan kesel, jengkel, dan perasaan rasa sakit yang berkepanjangan, bahkan stres, karena merasa bahwa itu tidak sesuai dengan bidangnya. Dan yang ketiga adalah bahwa sebagai orang tua, seringkali ketika anak kita sukses, kita cerita kemana-mana, posting tentang kesuksesan dan keberhasilan. Tahu nggak, kenapa ada begitu banyak tingkat bunuh diri di Jepang? Itu terjadi dari orang tua yang seringkali memaksakan sehingga anaknya tidak mampu bertahan waktu ketika berkompetisi. Bahwa orang tua jangan cuma mengajari anak kita untuk sukses, berhasil, tapi anak juga perlu diajari untuk kalah, gagal. Itulah yang akan memperkuat mentalnya, yang akan memperkuat ototnya. Dari situ anak-anak bisa belajar, kelak akan menjadi lebih bagus. Nah, selama ini kita sebagai orang tua, ambisi kita adalah anak kita harus sukses, berhasil. Dan ini yang kadang-kadang melahirkan generasi kepompong, yaitu generasi yang dipermudah, generasi yang dibuat menjadi sedemikian gampangnya, sehingga pada waktu ketika saatnya tiba, menghadapi tantangan hidup malah tidak mampu. Every day, I get so much more stressed, even every hour. Berikutnya, tips yang terakhir adalah selain kecerdasan intelektual atau IQ, anak juga butuh kecerdasan lainnya seperti kecerdasan emosional, bahkan keterampilan hidup. Kecerdasan berhadapan dengan orang, harus berinteraksi, mengelola dirinya. Bahkan ada kisah menarik di mana Daniel Goleman, sang penulis buku kecerdasan emosional, pernah bercerita kisah seorang anak namanya David Hafizullah yang mendapatkan nilai 80 di fisika dan dia kesal karena dia berharap dapat 100 sampai dia menusuk gurunya. Jadi
dikatakan bahwa selain cerdas intelektual, anak-anak juga butuh kecerdasan mengelola dirinya. Itulah bagian dari kecerdasan emosional. Dan sebagai orang tua, anak itu bukan prototipe Anda, anak itu bukan imitasi Anda. Mereka adalah jiwa-jiwa bebas yang punya cara, sikap, bakat tersendiri. Dan ingat loh ya, cara mendidik anak yang satu dengan anak yang lain juga berbeda. Makanya dikatakan juga anak kita itu bahannya berbeda-beda. Ada anak yang mentalnya baja, mau di apapun, gak jadi masalah. Tapi ada anak yang mungkin plastik, mungkin kapas, yang gak bisa terlalu dipaksa. Makanya kasus seperti Zhang Xingyang ini menjadi pelajaran penting buat para orang tua. Hati-hati bagaimana cara kita mendidik anak kita. Jadi sekali lagi bukan cuma sekedar kecerdasan intelektual, tapi juga butuh kecerdasan yang lainnya. Yo, saya tertarik dengan komentar-komentar Anda dari kasus seperti ini. Silakan Anda memberikan komentar di bagian komen di bawah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, salam antusias.